Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di mata kuliah motor diesel. Sekarang, untuk pembahasan materi berikutnya itu tentang sistem bahan bakar pada mesin diesel. Sebelum ke materi ini, Mas, mungkin di pertemuan ini seharusnya kalian melakukan praktek. Cuman saya masih bingung tuh apakah semua mahasiswa di sini itu punya fasilitas di tempatnya untuk melakukan praktek. Mungkin nanti kita sedikit diskusi ya untuk masalah ya prakteknya melalui WA mungkin di sana. Kita lanjut ke materi untuk sistem bahan bakar sendiri. Sistem pada diesel sekarang yang banyak digunakan di mesin mobil di zaman belum zaman yang dulu masih injeksi mekanis, ada inline type fuel pump itu yang segaris untuk ininya, dalamnya menggunakan plunger 1111 pakai knob dalamnya. Nah, yang mungkin dari sistem ini ada ya. Oke, nanti aja kita bahas tipenya dulu. Sini tipe inline garis, ini ada knob plunger satu. Yang di sini model distributor, satu compression sama penyuntikannya yang bergantian. Kalau secara alurnya sama, Mas. Fuel tank, filter, water sedimen, filter bahan bakar, ini untuk memompa jika ada kemasukan udara, langsung dilanjutkan masuk ke pompa injection. Di sini dikompresi menjadi tekanan yang cukup tinggi, terus disuplaikan ke masing-masing injeksi. Setelah masing-masing injeksi masuk ke saluran return kembali ke tangki. Lanjut berikutnya. Nah, ini yang sangat penting nyawanya dari tune up mesin diesel, apapun jenisnya, apapun itu. Kendala kita di kualitas bahan bakar, Mas. Wis Pak, model-model priye nek jenengan itu mobil diesel bisa tuku bahan bakar yang sedikit lebih mahal daripada bahan bakar yang disediakan untuk truk-truk umumnya, ya mungkin ini masih sedikit awet, tapi nek menggunakan bahan bakar diesel yang paling murah yang disubsidi, yes, bobrok Mas mesin. Jelas sini filter bahan bakar ini wajib selalu dilakukan penggantian. Tujuannya ya untuk karena gini, efeknya tuh apa sih filter ini kualitas bahan bakar terhadap ini aneh. Jadi gini, kualitas bahan bakar yang ada itu menentukan waktu pembakaran, waktu lama proses pembakaran. Seumpama gini, 1 liter solar itu apa ya, solar yang 5000 atau 5500, 1 liter itu kalau dibakar 1 jam habis. Waktu pembakarannya untuk 1 liter 1 jam. Tapi untuk yang agak deadlate atau atasnya deadlate itu 1 liter bisa 1,5 jam baru habis. Nah, proses waktu pembakaran itu memengaruhi waktu pengapian. Berarti geser timingnya. Enggak kayak bensin disiram apa waktu awal percikan yo ketika busi letik. Tapi ketika diesel itu punya delay meledak itu beda-beda. Nah, disitulah pengaruh kenapa bahan bakar di diesel itu sangat mempengaruhi kualitas mesinnya. Contoh, sini kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama yang jenis ini dulu ya, yang satu ini. Sini ada sedimen switch assembling, di sini ada switchnya, ini elemen saringan, fuel
Terus pumping untuk pompa, sini saluran bahan bakar, sini keluar. Masuk sini disaring. Nah, sedimeter ini karena tahu bahan bakar kita jelek, maka filternya ada sedimen. Ini untuk menyaring air atau campuran-campuran solar yang tidak diperlukan atau yang dapat merusak mesin. Di sini ada switchnya untuk tanda kalau ini sudah penuh harus dikuras, dikosongkan, dibersihkan. Nah, iso diganti yo ganti filternya. Nah, sedimen ini yang perlu dibersihkan. Ini wis wajib hukumnya. Terus yang jenis ini sama fuel filter, elemen saringannya sama saringan. Nah, di sini sedimennya ternyata lebih banyak. Water sedimen. Ini ada switch peringatannya kalau water ini sudah penuh, ini harus dibuang. Ini ada floating, drain cock, membuang. Ini juga untuk membuang sedimen. Nah, jadi kita tahu kualitas, pabrikan juga tahu kualitas bahan bakar yang kita gunakan itu seperti apa, dan mereka juga sudah mengantisipasi. Nggak mungkin saya nggak mau kalau mesin saya itu terkenal gampang rusak. Nah, biar nggak gampang rusak, mereka sudah menyiapkan filter khusus. Tapi ini pun tidak cukup kalau perawatannya tidak rutin, atau ketika sedimen ini penuh, switch menyala, segerakan untuk dibersihkan atau dibuang. Mesin-mesin saya ini bobrok wis wae nang ngene iki. Lanjut. Feed pump ini untuk pompa, choke, pump ring, filter, inline, check valve. Jadi ketika masuk filter, intake ini keluar ke pump. Ini sama sih konstruksinya, crankshaft, tapered, post rod, piston, inlet, pressure chamber. Ini hanya untuk memompa ketika telat bahan bakarnya. Bahan bakar telat masuk ke sini, berarti kalian harus melakukan pemompaan, atau ketika pembersihan sedimen tadi, cairan water, kalian wajib melakukan pemompaan dulu dan memastikan tidak ada udara yang terperangkap dalam saluran bahan bakar diesel, karena ini kompresinya sangat tinggi. Ketika ada udara terkompresi, maka akan menjadi masalah. Nah, untuk alurnya ini bisa dilihat di sini, untuk distributor tipe injektor pump FE. Di sini Mas, plungernya satu, cuman didistribusikan ke masing-masing saluran injeksi. Bedanya di situ. Feed pump, pompa ini pakai pompa sentrifugal. Lanjut ke bagian sini pump plunger. Nah, dari plungernya kedorong oleh template, dorong. Nah, ini yang berputar ini ke arah masing-masing distributor satu-satu, gantian. Untuk sistemnya ini ruwet. Pokoknya dari sini masuk ke injektor, return kembali, ada yang dimasukkan ke distributor lagi, ke pompa lagi, ada yang dikembalikan ke tangki. Ini alurnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sedangkan yang inline itu punya ini masing-masing di setiap injektornya, punya plunger masing-masing yang dikontrol oleh Nokenas. Alurnya sama, tangki masuk ke feed pump masuk ke plunger, delivery valve, injektor kembali ke return tank, dari feed dialurkan dulu ke filter masuk ke plunger arah injektor. Jadi untuk alur ini tolong dipahami sebelumnya, dan kalian ketika tahu alurnya, kalian bisa melakukan proses di mana tekanan bahan bakar itu harusnya tersalurkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.